Dengan campuran tadi, apa aja sih yang bisa juragan dapat? Kalau kita perhatikan, tantangan budidaya cabai musim kemarau itu adalah kekeringan dan serangan hama penyakit. Ada desas-desus kalau musim kemarau tahun 2023 ini akan lebih kering. Mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, pemanfaatan unsur hara bisa menjadi solusi. Paling tidak, untuk membuat tanaman lebih kuat. Ada pupuk kalsium yang bisa mempengaruhi pengangkutan air. Kalsium bekerja sama dengan kalium menjaga tata fungsi air dalam sel tanaman. Di lain sisi, hama kutu juga perlu dikendalikan. Bahan aktif apa yang disarankan? Bahan aktif insektisida yang mudah didapat, dan memang memiliki daya kerja yang bagus, salah satunya Abamectin. Bisa juragan gunakan Agrimek. Harganya berkisar antara 130 sampai 150 ribu per kemasan 100 ml. Atau kalau menurut juragan Agrimek terlalu mahal, bisa juga dengan merek lain seperti Sidamek, yang harganya 200 ribuan per liter. Dua contoh tadi merupakan Abamectin bening. Lebih direkomendasikan untuk pengendalian yang lebih efektif. Baik dengan Agrimek maupun dengan Sidamek, dosisnya kurang lebih sama. Juragan hanya butuh 1 mili saja per liter. Jangan melebihi dosis ya juragan. Abamectin tadi, cara kerjanya lebih fokus ke kontak. Untuk pengendalian sistemik, selama ini, kebanyakan petani menggunakan imidacloprid. Sebenarnya, ada bahan aktif yang cara kerjanya mirip dengan imidacloprid tadi, tapi dengan aktivitas yang lebih tinggi. Bahan aktif tersebut adalah thiamethoxam. Kalau mau dicampur dengan Abamectin, jangan menggunakan insektisida dengan formulasi yang ESE lagi. Karena sesama formulasi ESE, tidak boleh dicampur. Masih ingat kan, aturan campur antara insektisida? Bukan hanya sesama golongan saja yang tidak boleh dicampur. Sesama formulasi ESE juga tidak bisa. Maka, pakailah yang formulasinya tepung. Seperti pada merek Thioxam. Harganya tidak terlalu mahal dibandingkan merek lain. Per kemasan 200 gram sekitar 100 ribuan. Dosis yang diperlukan hanya 1 gram per liter. Dari campuran dua bahan aktif insektisida tadi, semua jenis hama kutu penghisap dan penggigit bisa dikendalian lebih optimal. Baik dari hama ulat, trips, tungau, kutu daun, kutu kebul, dan hama penghisap sejenisnya. Kembali lagi pada pupuk kalsium. Agar pada aplikasinya nanti mudah dalam campuran, pupuk kalsium yang digunakan adalah kalsium nitrat. Kalau pakai kalsium bubuk, sudah pasti tidak boleh. Pupuk kalsium bubuk sudah pasti mempengaruhi pH larutan karena sifatnya basa, dan membuat pestisida tidak mempan lagi. Sementara kalau dengan kalsium nitrat, pupuk jenis ini tidak menaikkan pH larutan, sehingga tidak akan mengurangi efektivitas insektisida yang dicampurkan. Jadi, nanti aplikasinya antara dua insektisida tadi dan pupuk kalsium nitrat dicampur dalam satu tangki spray. Harus urut cara mencampurnya, dan dilarutkan dulu masing-masing produk dalam wadah terpisah. Ini wajib dilakukan. Jika kita hanya melarutkan pupuk kalsium nitrat saja, lalu ditambahkan insektisida yang masih pekat secara langsung, kemungkinan besar akan ada gumpalan insektisida. Ada yang mengambang, dan ada juga yang tenggelam. Maka dari itu, wajib dilarutkan secara terpisah dulu. Baru setelah itu siapkan ember berisi air, lalu tambahkan larutan insektisida Thioxam dulu yang bentuk tepung. Setelah itu tambahkan larutan insektisida Abamectin. Dan yang terakhir masuk adalah larutan pupuk kalsium nitrat sebagai pupuk daun. Untuk dosis kalsium nitratnya, pakai 2 gram per liter saja. Dengan campuran tadi, apa aja sih yang bisa juragan dapat? Pertama,
Pengendalian semua hama di musim kemarau lebih terkendali, dengan bahan aktif terkuat pilihan abamectin dan thiamethoxam. Kedua, dari pemberian pupuk kalsium membantu tanaman lebih kuat menghadapi musim panas. Kalsium yang mengeraskan bagian kayu tanaman dan mempertebal dinding sel tanaman, pastinya akan berdampak pada kualitas hasil yang lebih baik. Pakai pupuk andalan kalsium nitrat, yang aman dicampur. Menurut Juragan, pupuk cabai apalagi yang perlu kita bahas? Komen di bawah dan sampai jumpa lagi di next video.